Morning grade 1, how are you today? Oh yeah, I'm fine too, thank you. Hari ini kembali lagi sama Miss Putri. So we are going to learn again for English, especially in calendar. Ya, jadi kemarin udah belajar calendar, udah 2 kali pertemuan. Ini yang pertemuan ketiga masih pelajarannya tentang calendar, karena masih ada beberapa hal yang perlu dipelajari dari calendar ya. By the way, anyway, Busway, kalian sadar nggak sih hari ini tuh hari terakhir kita online learning, karena besok itu sudah mulai libur, mau lebaran. Jadi make sure, pastikan kalian itu sudah selesai semua tugasnya yang udah dikasih teachernya, itu udah dikumpulin semua, termasuk tugas yang akan kita bahas pada hari ini ya. Jadi hari ini we are going to learn about simple past tense. Ternyata simple past tense itu sangat berguna loh untuk mempelajari kalender. Nah, apa sih simple past tense itu, Miss Putri? Simple past tense, nah biasanya digunakan untuk menjelaskan waktu di masa lampau. Kalau misalnya di masa sekarang, seperti sekarang nih Miss Putri lagi bikin video untuk kalian, itu berarti present atau simple present tense gitu ya. Itu biasanya digunakan ketika saat ini gitu. Tapi ketika di masa lampau, yaitu masa yang sudah selesai, itu misalnya hari ini tuh hari Selasa, berarti di hari Senin, itu yang pas hari Senin itu namanya simple past tense. Nah, rada ribet ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Hari ini Miss Putri akan ngasih taunya yang sangat simple sekali. Hari ini kita akan belajar tentang when. Biasanya kalau pergi itu bahasa Inggrisnya apa ya? Go ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya go itu biasanya dipakai ketika hari ini juga nih ya. Tetapi ketika kalian sudah pergi, kemarin aku pergi ke sini. Nah, bahasa Inggrisnya menjadi go-nya berubah jadi when. Menjadi past tense karena sudah lampau dikerjakan kayak gitu. Jadi kayak istilahnya sekarang ini present, yang ini nih ini past, berarti masa lampau ya. Nah, kita akan belajar yang masa lampau ini. Untuk lebih lengkapnya langsung saja dibuka buku workbooknya yang 1B, open page 56 ya. Kita akan bahas bersama-sama, boleh sambil ngerjain juga ya anak-anak ya. Kalian pernah nggak nulis diary? Nah, ketika seseorang itu menuliskan diary, itu biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu mereka menggunakannya ya simple past tense tadi. Semua kata kerja yang pertama itu dirubah menjadi kata kerja yang kedua. Hari ini kita hanya akan merubah kata-kata go itu menjadi when. Nanti kalian akan belajar lagi tuh tentang verb 1, verb 2, verb 3 itu di kelas selanjutnya. Kalau kelas 1 mah masih gampang kok, semuanya bisa, easy peasy lemon squishy, just like what I told you every day. Hari ini kita akan mengerjakan Liming's Diary. Nanti Miss Putri akan post di sini ya. Liming's Diary artinya adalah diarinya Liming's. Lucu ya, namanya Liming's, tapi memang seperti itu. Nah, kalau di luar negeri itu namanya ya Liming's kayak gitu. Help Liming to write his diary every night. Tolonglah Liming untuk menuliskan diarinya setiap malam. Jadi ternyata Liming's itu tiap malam itu nulis diary loh. Nomor 1 itu tulisannya Sunday. Sunday itu day-nya. Ayo, Sunday itu apa bahasa Indonesianya? Minggu ya. Jadi Sunday itu minggu, habis itu date sama month-nya kita samakan saja. Di sini Miss Putri sudah menyiapkan date-nya atau tanggalnya, itu tanggal 3 dan bulannya adalah bulan ini aja daripada bingung. Jadi bulannya Mei. Tahu ya tulisannya Mei? Hayo. Kalau Mei kan gampang sekali ya, nak. M-A-Y. Oke, M-A-Y. Di bawahnya dia tulis tuh I went to the library. Dilihat di sebelah kanan bukunya itu dia lagi ngapain, kan dia pergi ke library atau ke perpustakaan ya. Jadi makanya dia bilang I atau aku, went atau pergi. Kenapa jadi went bukan go? Karena past tense atau sudah dilakukan di masa kemarin gitu. Jadi makanya dia bilangnya when. I went to the library, ke perpustakaan. Nah, oh iya, sebelumnya Miss Putri mau mengingatkan, untuk yang date atau tanggalnya boleh ya pakai angka aja boleh, atau misalnya kalian pengen nyoba tulis pakai huruf juga boleh, 3 ya, 3. Tapi kalau mau pakai angka aja 3 gitu ya. Number 2, Monday. Nah, kemarin di hari Sunday, sekarang di hari Monday, berarti di hari Senin. Di hari Seninnya berarti setelah tanggal 3, yaitu tanggal berapa?
isi sendiri ya. Modnya masih sama, masih May. Nah, coba kita lihat ya. Ini ada gambarnya. Dia si Lemmings-nya ini habis olahraga. Lagi istirahat di taman. Jadi kayak mana nih? Ada yang bisa buat kalimatnya? Pakai simple past tense. Pakai kata-kata when tadi. Karena dia nggak sendirian, dia bareng sama papahnya. Berarti dia bilang, my father and I went to the mana tuh? Nah, kemana tuh? Ke taman tuh apa bahasa Inggrisnya nih? Miss Putri akan kasih optionnya di sini ya, di sebelah sini. Itu nanti ada optionnya semuanya dari nomor 1 sampai nomor 7. Kira-kira yang mana ya? Kalau taman bahasa Inggrisnya apa? Silahkan diisi sendiri. Ntar kalau misalnya kalian ngerasa Miss Putri kecepatan, boleh di pause dulu, pelan-pelan aja, kerjain sambil ngeliat video, oke? Nomor 3, Tuesday. Tuesday berarti di hari Selasanya. Selasanya setelah Senin. Berarti setelah tanggal 4, tanggal berapa? Tanggal isi sendiri. Month-nya masih sama, bulannya bulan apa tadi kita sepakatnya bulan Mei ya. Kelihatannya kayak mana nih? Kira-kira si Lemming itu lagi pergi kemana dan sama siapa? Sepertinya di sampingnya ada ibunya ya. Berarti dia pergi sama ibunya. Berarti tinggal bilang, Mother and I went to the kemana tuh? Pergi kemana ya? Kan di sini udah ada optionnya, silahkan dipilih. Kira-kira perginya kemana nih? Kelihatannya kan dia belanja di mall atau di pasar gitu ya. Pasar bahasa Inggrisnya apa sih? Nah, adalah di sinilah ya. Coba dicari. Yuk, lanjut nomor 4. Wednesday atau hari Rabu. Tanggalnya berarti tanggal berapa tuh? Tinggal ditambahin 1 aja deh tuh dari tanggal-tanggal sebelumnya. Nah, monthnya masih sama, bulannya masih bulan Mei. Dan kita lihat lagi, nah ini Lemming sama mamahnya lagi nih. Berarti kita bisa lah buat kalimatnya ya. Di awalnya berarti Mother and I went to the mana nih? Kira-kira kelihatannya dia lagi megang kartu pos gitu ya. Kayaknya mau mengirimkan surat ke seseorang. Nah, kira-kira kemana ya? Coba ke kantor pos ya pastinya ya, biasanya kalau kita ngirim surat. Nah, kira-kira kantor pos itu apa bahasa Inggrisnya ya? Silahkan dicari di sini. Lanjut, nomor 5 atau Thursday atau hari Kamis. Date-nya atau tanggalnya itu tinggal ditambahkan aja. Tadi yang Wednesday itu tanggal 6, kalau Thursday-nya berarti tanggal berapa ya? Terus udah gitu month-nya masih sama, masih Mei. Terus dilihat nih, Lemming sama mamahnya lagi nih ternyata nak pergi ke taman bermain. Nih lihat tuh, dia tuh lagi ada kawannya yang lagi main monkey bar. Aduh, jadi kangen deh sama taman bermainnya TMI ya. Ada monkey bar-nya juga, kesenangan kalian. Nah, berarti kita tinggal buat kalimatnya gampang sekali ya. Dimulai lagi dengan mother. Mother and I went to the mana? Silahkan dipilih optionnya di sini. Setelah itu yang nomor 6 atau Friday, dilihat dia si Lemmings itu habis dari rumah kawannya. Tinggal ditulis aja, I went to the rumah kawan. Silahkan dicari bahasa Inggrisnya. Dan yang nomor 7 yang terakhir itu Saturday, di hari Sabtu. Ternyata satu keluarganya Lemmings, mama, papa, dan Lemmings itu pergi ke, kelihatannya kemana tuh? Kebun binatang. Kebun binatang bahasa Inggrisnya apa? Hayo, coba anak-anak tulis dulu. Berarti boleh father dulu atau mother dulu ya. Father, mother, and I went to the mana? Kemana tuh? Kebun binatang tuh apa bahasa Inggrisnya? Silahkan dicari ya di option di sini. Itu dia yang tadi untuk halaman 56. Selanjutnya kita akan bahas yang halaman 57. Nanti Miss Putri akan sediakan di sini ya gambarnya. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Judulnya All Day Long. Number the picture so that they match the sentences. Jadi kita disuruh mengisikan angka pada gambar dan mencocokkannya dengan kalimat-kalimat yang ada di bawahnya. Yuk kita baca dulu yang nomor 1. In the morning we go to school. Nih Miss Putri artikan sekalian ya. Boleh sebetulnya kalau anak-anak bisa sendiri, nggak perlu ngeliat ini juga nggak apa-apa ya. Belajar sendiri di rumah. Waktu pagi kami pergi ke sekolah. Kira-kira kalau pagi itu kita
Kita lihat nih di gambarnya, ketika pagi itu matahari itu sudah di atas atau masih di bawah ya nak ya, masih terbit gitu kan, masih muncul tuh, berarti masih di bawah ya kalau pagi. Lihat tuh di gambar itu yang mataharinya masih pagi yang mana, langsung we go to school, kami pergi ke sekolah, berarti kami itu lebih dari satu orang ya. Coba dilihat yang mana yang barusan pergi ke sekolah di pagi hari, terus dikasih deh tuh angka satunya ditulis di kotak yang sudah diberikan. Nomor 2, we walk home from school in the afternoon. Kita berjalan pulang ke rumah dari sekolah pada siang hari. Kelihatan lah ya tuh gambarnya mana yang lagi pulang dari sekolah pada siang hari. Siang hari itu matahari pasti sudah di atas ya nak ya. Setelah itu langsung dituliskan angka 2 di kotak yang tersedia di gambarnya. Number 3, we have our lunch. Kami makan siang ya. Mana yuk yang makan siang? Gampang banget kalau yang ini mah bisa sendiri ya. Number 4, in the evening, mom and dad come home. Di waktu sore, ibu dan ayah pulang ke rumah. Nah, kira-kira yang mana yang kelihatannya ayah dan ibunya barusan nyampe nih, barusan buka jasnya atau buka blazernya gitu ya. Kelihatanlah yang mana ya. Number 5, all of us have dinner together in the evening. Kita semua makan malam bersama ketika sore hari. Oh iya, ketika sore hari juga mataharinya di bawah ya, karena sudah mulai tenggelam. Jadi ada mataharinya di bawah, dilihat yang mana. Setelah itu yang makan bareng-bareng dong, gampang banget ya. Dan yang terakhir adalah we go to bed at night. Kita pergi tidur ketika malam. Nah, kalau yang ini pasti sudah sangat jelas yang mana gambarnya. Miss Putri yakin anak-anak sudah bisa. Dan make sure lagi di rumah, kalau misalnya kalian ada yang masih ingin dipertanyakan, silahkan dihubungi teacher English-nya. Boleh ditanyakan apapun ya. Itu saja untuk hari ini. Silahkan difotokan juga yang halaman 57 dan dikirimkan ke teacher English-nya masing-masing. Itu ya nak ya workbook kalian. Kita sudah selesai untuk materi kalender. Terima kasih banyak sudah selalu ikutan videonya Miss Putri untuk kita sama-sama belajar English. Miss Putri mewakili teacher grade 1 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Kita ketemu lagi, entah nggak tahu kapan, yang penting tetap di rumah aja, walaupun lebaran nggak usah mudik. Nikmatin dah tuh ya kue nastar, opor ayam, ketupat, dah ya. Kalau gitu sampai sini dulu ya, kita ketemu lagi di pelajaran yang selanjutnya. Dadah!